Pemirsa Bali TV, kembali saya Dewi Neri menjumpai Anda dalam Bisnis Bali News. Kali masih seputar pandemi COVID-19, bagaimana kondisi bisnis di tengah pandemi COVID-19. Nah, saat ini saya bersama dengan anak-anak muda yang membangun bisnis di tengah pandemi COVID-19. Mari kita sapa bersama dengan Imade Oka Handara dan juga ada Putu Handara Widya Pratama. Mari kita sapa. Om Swastiastu, Bli-bli, luar biasa. Ya. Gimana kabarnya? Sehat? Sehat selalu ya. Harus selalu sehat ya. Karena pandemi seperti ini memang kesehatan paling penting. Ya. Ya, kesehatan paling penting. Jadi owner dari Tanpa Nama Coffee ya. Saat ini memang lagi ngetren banget ya kayaknya ya. Coffee lagi ngetren banget ya di Bali. Gimana bisa membuka sebuah usaha di tengah pandemi COVID-19? Kalau kita sebenarnya sudah ancang-ancang dari sebelum COVID-19 membuka Tanpa Nama ini. Cuman ketika kita sudah berjalan dan kena COVID ya kita mau nggak mau ya harus direalisasikan. Tetap harus buka ya. Artinya rencananya ini sudah lama ya atau cukup lama ya? Udah sekitar 2 tahun yang lalu kita sudah berencana untuk membuka satu kedai kopi di Denpasar. Di Denpasar, luar biasa, anak-anak muda yang open minded banget ya dengan peluang ya yang ada di Denpasar. Nah, kenapa memilihnya kopi, Bu? Sedangkan kompetitor kan banyak nih saat ini. Kalau kita pribadi sebenarnya kenapa memilih kopi? Pertama karena kita melihat sekarang antusias masyarakat dengan adanya kopi itu semakin meningkat. Cuman di sisi lain kita ingin menawarkan konsep baru di bidang kopi. Makanya kita membuat satu dobrakan yaitu kopi tuku. Jadi sebenarnya customer itu bisa merasakan kopi kita di mana pun. Selain kita punya kopi tuku yang baru, kita juga sebenarnya menekankan dari sisi kualitas kopi kita. Jadi kita tuh lebih dominan kepada orang-orang yang tidak mengerti tentang filosofi kopi segala macam. Kita tetap menekankan bahwa ada salah satu kopi yang punya kualitas dengan harga yang relatif murah, Terjangkau ya? Iya, terjangkau. Jadi kalau kurang lebih sudah berapa lama ya buka? Kalau kita buka sekarang baru 1 bulan 2 minggu. 1 bulan 2 minggu ya, masih sangat masih sangat muda ya untuk ukuran bisnis. Jadi memang ingin menonjolkan itu tadi ya, yang menjadi beda secara garis besar dibandingkan orang kenapa harus datang ke Tanpa Nama. Kalau memang kenapa orang harus datang ke Tanpa Nama sini sebenarnya kita dari budaya-budaya anak muda sekarang yang sedang tren kopi gitu, kita ingin mereka tahu kalau misalnya di Denpasar itu ada tempat kopi yang sekelas seperti ini dengan harga yang sangat-sangat terjangkau. Terjangkau ya. Itu dari Bli Handara, saya langsung ke Bli Putu. Jadi ini kakak beradik ya, kakak beradik membuat bisnis di tengah pandemi gitu. Bagaimana Bli sehingga bisa terwujud membuka kedai kopi? Ya kayak yang dibilang tadi adik saya, rencana kita udah mau buka itu sebenarnya 2 tahun lalu. 2 tahun lalu ya. Nah pada saat itu mungkin kayak kurang wawasan lah tentang kopi itu apa sih, kayak gimana sih, rasa kopi yang seperti apa sih yang kita inginin gitu. Yang banyak dicari oleh jadi masyarakat. yang bisa diterima di masyarakat itu kopi seperti apa sih gitu. Nah dari sana kita belajar, akhirnya kita nentuin ini nih rasa kopi yang benar-benar kita mau bawa nih ke sini. Akhirnya baru pandemi kemarin di September akhir terwujudlah, dapat tempat, beli segala macam operasional, dan akhirnya ada Tanpa Nama. Tanpa Nama, kenapa memilih Tanpa Nama gitu? Sebenarnya itu dimulai dari apa ya, kita bingung awalnya nama apa ya gitu. Sedangkan kita sebenarnya punya satu visi di sini tentang bagaimana itu membumi itu dalam artian begini. Ketika ada satu tempat kopi itu kan mereka kayak misalnya orang tua aja, anak muda anak muda aja. Nah kita tuh punya satu visi misi di mana tempat kopi kita itu membumi yang semua orang bisa masuk. Semua usia. Semua usia, benar-benar dari anak kecil bisa menikmati, orang muda hingga orang tua bisa nikmatin gitu. Makanya dari sana muncul nama, kalau gimana, karena kita tidak ada label dalam tanda kutip untuk menuju ke pasar mana, kita Tanpa Nama. Berarti orang yang datang ke Tanpa Nama sendiri tidak perlu mempunyai background dari orang mana. Jadi semua kita serve dengan baik di sini tanpa adanya perbedaan. Artinya
artinya semua bisa menikmati ya, Iya, menikmati semua kepitan Panama Coffee ya. Iya. Nah, 2020 ini kan tahun berat ya, tahun yang berat. Tahun yang berat di mana masyarakat juga banyak yang down, terutama di pengusaha-pengusaha gitu. Apa sih yang memotivasi Beli-Beli ini masih muda gitu kan, memberikan gebrakan itu bahkan membuka usaha di tengah pandemi. Ini kan hal yang sangat luar biasa gitu. Di saat yang lain bahkan drop down gitu ya dengan kondisi. Apa yang harusnya kita lakukan di tengah pandemi ini? Harusnya itu kalau saya sih benar-benar intinya kita mau berusaha, berpikir kreatif, apa sih yang bakal kita jual semenarik mungkin biar orang-orang tuh tertarik akan apa yang kita jual gitu. Itu aja sih sebenarnya. Dan kita kalau di sini tanpa nama kopi pun harus mempertahankan dari awal, misalnya rasa kopi seperti itu ya besok, seminggu kemudian, 1 bulan kemudian, sampai 1 tahun dan selanjutnya pun harus sama seperti itu. Konsistensi ya. Konsistensi rasa kayak gitu, konsistensi tempat juga. Maksudnya dengan harga yang terjangkau, apa sih yang kamu dapetin dengan produk misalnya bukan hanya kopi gitu. Kita bisa nikmati vibe tempatnya kayak gimana, serapnya gimana, terus ada wifi, ada segala macam. Nah itulah kita tawarkan di sini. Gitu. Bahkan servisnya juga dengan servis yang bagus gitu ya, dengan harga terjangkau gitu ya. Kalau beli Oka sendiri bagaimana? Kalau saya pribadi sebenarnya sama ya kayak gitu ya, cuman karena kita tuh lebih menekankan kepada sesuatu yang kita tawarkan baru di masyarakat Bali sendiri, terutama di pasar ya. Karena kita memang dari awal tuh selalu menekankan bagaimana konsistensi rasa kita. Kadang kala banyak banget customer yang datang ke sini tuh repeat order, dan setelah mereka mencoba kopi kita beberapa kali, mereka kayaknya ada yang kurang nih. Tuh kita sangat welcome kepada customer yang mau tanda kutip untuk kok kemarin saya beli beda. Itu kita banget untuk mempertahankan konsistensi rasa di sini. Betul, artinya sangat menerima ya masukan-masukan dari loyal customer ya. Sangat menerima. Nah, rencana ke depan apa nih Bu? Jadi kan ini sudah terwujud ya, satu rencana ke depan seperti apa? Kalau dari kita, saya juga mewakilkan kakak sebenarnya kita sendiri karena pandemi sekarang kita ingin berjalan stabil aja dulu karena sekarang lagi pandemi, ekonomi masyarakat juga sedang menurun, dan kita pun daya beli masyarakat juga belum begitu heboh. Sebenarnya kita harapkan supaya Bali ini sama-sama bangkit gitu. Jadi kita bisa saling support sendiri UMKM lokal di sini. Kita bisa saling bantu, kita bisa saling beli, kita bisa saling mengkritik untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik lagi. Artinya harapannya ya, karena saat ini kan masyarakat yang masih save money ya, belanja ya secukupnya gitu kan, karena mengingat bahwa memang tahun 2020 ini memang berat gitu ya. Tapi untuk saat ini tentunya kan memulai di tengah pandemi itu kan bukan sesuatu hal yang mudah ya. Apa keteguhan apa yang dipegang sampai saat ini bisa berdiri? Padahal kan kita melihat ya pasar kebutuhan masyarakat yang mungkin saat ini yang dibeli masih kebutuhan pokok gitu. Jadi apa nih Bli yang saat ini masih dipegang? Dipegang teguh sebenarnya itu sih percaya diri bersama, kemudian kerja keras, jangan sampai baru kita customer sepi gitu, udahlah gitu, jangan sampai duluan terus mengeluarkan ide-ide yang baru lah, kreatif gitu. Jadi bukan stuck di sana gitu, nyerah dalam artian kayak gitu lah. Itu aja. Dan ada rencana nggak Bli untuk misalnya setiap beberapa bulan bakalan review menunya, bakalan nambah gitu? Iya, kalau kita sebenarnya menekankan dari 2 ide di sini. Yang pertama konsistensi, yang kedua kita menciptakan satu ruang baru untuk seniman-seniman atau kreativitas anak muda. Kayak bisa dilihat ada foto-foto di sekitar ini. Sebenarnya ini pameran dari salah satu fotografer. Jadi setiap bulan kita akan bergulir lagi, ada dari graphic design bahkan ada fotografer lagi. Artinya foto-foto yang dipajang ini juga akan berganti terus ya? Berganti terus. Dan ini juga salah satu support ya terhadap teman-teman juga gitu. Buat teman-teman orang Bali, anak Bali yang memang ingin berkreativitas, kita menyediakan salah satu ruang supaya mereka bisa berkreativitas di sini. Luar biasa idenya. Jadi sejauh ini bagaimana ajakan terhadap
anak-anak muda Bali ya untuk saling support ekonomi Bali? Sudah ya mengajak anak-anak muda. Sejauh gitu. ini sih baru Teman-teman dekat. teman-teman seniman, Ya. teman-teman seniman. Saya ajakin nanti bulan ini mau nggak pameran di sini, Ya, ada sekian frame, Ya. kamu buatnya di Bisa sini. dimanfaatkan. Selama ya sebulan gitu. Nanti bulan depannya ada lagi. Bulan terus bakal seperti itu. Iya, ya, luar biasa ya. Artinya memang saling bantu ya, teman-teman saling support gitu kan. Nah, Bli, di tengah pandemi ini kan tadi saya sempat katakan bahwa banyak teman-teman para pengusaha juga ya yang memiliki bisnis merasakan down gitu kan. Bagaimana Bli bisa memotivasi teman-teman kita juga yang mungkin saat ini butuh support Kalau- gitu ya. Kalau saya pribadi juga sebenarnya kita lagi down juga. Iya. Cuman kita harus tetap semangat, kita harus tetap berkreativitas. Kita tunjukkan bukan hanya di dalam Bali sendiri, bahkan kita bisa tunjukkan ke provinsi-provinsi Bali lain. Kalau di tengah keterpurukan Bali yang hanya mengandalkan pariwisata, kita bisa berdiri teguh gitu loh dengan Iya. kreativitas kita. Kan kalau kita cari satu persatu, anak muda Bali itu potensinya luar biasa. Iya, sangat luar biasa. Sangat ya. luar biasa. Cuman kadangkala kita tidak mendapatkan ruang, kita tidak mendapatkan satu momen yang pas untuk kita menunjukkan bakat Iya. kita. Iya. Dan saran saya sih kita saling support untuk Iya. kreativitas anak Bali, kita saling support untuk memajukan ekonomi lokal di Bali sendiri. Iya, harus saling support ya. Kalau di betul gimana? Motivasinya kepada Hampir teman-teman kita sama sih, ya balik lagi ke kerja keras, jangan pernah menyerah aja. Iya, yang pernah menyerah ya. Kita terpuruk ya sama-sama terpuruk kan, hampir semua lini juga kena segala macam. Cuma ya itu tetap semangat, jaga semangat, tetap kreativitas segala macam gitu Iya, aja iya. sih sebenarnya. Terus meningkatkan kreativitas ya. Iya. Dan satu lagi selalu bersyukur Selalu Iya, bersyukur. selalu apa yang bersyukur ada dengan apa sekarang. yang Itu Betul. aja sebenarnya sih. Iya, bagian dari dinamika kehidupan ya, Iya, ya, benar. apa yang terjadi ini. Mungkin terakhir ya, beliau ke Iya. hadapannya kepada pemerintah apa nih di tengah pandemi seperti ini Kalau terhadap tanggapan saya UMKM. kepada pemerintah sih seperti ini ya Mbak. Saya pribadi juga mengikuti politik saat ini, cuma tidak berkecimpung. Tanggapan saya, ayolah kita bareng-bareng untuk memajukan ekonomi lokal di Bali sendiri. Apalagi kita tahu keterpurukan Bali terhadap pariwisata. Gitu. Saya pribadi mengajukan kepada pemerintah untuk kalau misalnya sekarang ini lagi musim pandemi ada swab segala macam, sweeping masker, saya setuju banget. Tapi jangan sampai hal-hal seperti itu menutup pintu rezeki untuk Provinsi anak muda Bali. atau untuk Perekonomian Bali. ekonomi di Bali. Kita sama-sama menjaga supaya virus ini tidak menyebar ke yang Iya. lainnya. Tapi gimana caranya supaya ekonomi itu tetap berjalan, karena kalau saya pribadi berpikiran ketika orang itu lapar, pasti kriminalitas bakal naik. Iya, iya, iya. Gitu. Jadi perlu sinergi antara masyarakat sama pemerintah sendiri. Iya, iya. Terus sinergi dengan baik ya. Iya. Kalau Beli Putu bagaimana penerapan protokol kesehatan di tanpa nama COVID? Oh, kalau di tanpa nama sih kami udah siapin cuci tangan di Iya. depan, terus baru masuk juga ada apa namanya hand Hand sanitizer sanitizer, yang ya. otomatis di bank juga Iya. ada hand sanitizer kalau setiap mengambil minuman. Nah, Ada terus termogan. ada termogan. Iya. Nah, dari setiap ini kan sistemnya di sini self service. Iya. Kalau ketika orang ngambil minumannya itu barista kami training dulu, kami briefing dalam artian Kak, jangan tolong buang sampahnya, ingat pakai masker sama jaga jarak ya Iya. Kak. Pasti dia tuh ngomongnya seperti itu. Diingatkan ya, Gitu. luar biasa. Artinya tidak menerima agar membeli saja, tetapi kita juga memberikan edukasi ya Iya, terhadap benar, masyarakat. memberikan ya. edukasi. Baik, terima kasih Beli Putu, Beli Made kasih. Yoke. Terima kasih banyak informasinya. Semoga kita sama-sama bisa melewati pandemi ini ya. Iya, Sebentar, Ya. mudah-mudahan cepat berlalu. Berlalu. Sehat-sehat ya. Terima kasih Mbak. Ya, baik pemirsa, demikian tadi wawancara kami bersama dengan para owner tanpa nama Cafe, ada Imade Oka Handara dan Putu Handara Widya Pratama. Sekian bisnis Bali News kali ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Dewi Yuneri. Sampai jumpa. Om Santi 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 Om. Terima kasih.